Shalom, selamat hari Minggu bagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati dan dikasihi Tuhan. Kita jumpa lagi dalam ibadah pada hari ini. Kita bersyukur karena hari ini di negara kita, Republik Indonesia, memperingati Hari Kemerdekaan yang ke-80 tahun. Biarlah kemerdekaan yang telah kita alami dan kita nikmati sampai hari ini, kita pergunakan itu bukan sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa lagi, kata firman Tuhan, melainkan melayani seorang akan yang lain oleh kasih. Puji Tuhan, hari ini kita mau mengundang kehadiran Roh Allah, sebab Tuhan adalah Roh, dan di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Kita mau meninggikan dan kita mau mengagungkan nama Yesus yang adalah Tuhan, Dia yang layak kita tinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu, hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu, hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Amin Tuhan. Inilah doa dan harapan kami hari ini. Hati kami rindu melihat kemuliaan-Mu, hati kami rindu melihat curahan kuasa-Mu.
akan tercurah dan dinyatakan bagi negeri kami yang tercinta, yaitu negeri Indonesia. Kami percaya Tuhan bahwa kasih dan kuasa-Mu telah Engkau nyatakan bagi bangsa kami. Kami percaya keselamatan telah Engkau siapkan bagi bangsa kami. Bangsa Indonesia telah menikmati hari kemerdekaan 80 tahun hari ini. Itu semua karena kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan yang besar yang telah Engkau nyatakan bagi bangsa kami. Biarlah Tuhan, hari ini ada doa dan harapan yang kami naikkan di hadapan-Mu. Lewat ibadah syukur kami hari ini, kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu, kemuliaan-Mu kembali dinyatakan dan dicurahkan bagi bangsa kami. Dan biarlah kemerdekaan yang telah kami nikmati sampai hari ini, itu akan membuat kami lebih lagi semangat, bangkit iman dan harapan kami untuk tetap percaya bahwa kemuliaan Tuhan akan terus dinyatakan bagi bangsa kami. Keselamatan dari Tuhan akan Allah nyatakan bagi semua umat-Mu yang ada di dunia ini khususnya, pada umumnya bahkan bangsa kami pada khususnya. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah kami dari awal hingga pada akhirnya. Biarlah urapan kuasa Roh Kudus-Mu menjadi bahagian kami semua dimanapun kami berada, sehingga benar-benar kami boleh menikmati akan hadirat Tuhan, kami boleh menikmati kemerdekaan yang sesungguhnya di dalam Tuhan, dan kami boleh menikmati indahnya hadirat Allah karena kami boleh meninggikan dan memuliakan Tuhan. Tuhan Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terpujilah nama-Mu kekal untuk selama-lamanya. Kami akan buka ibadah ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Mari umat-umat pemenang, kita mau serukan nama Yesus karena kita dikatakan lebih dari pemenang. Haleluya. Kita merasakan berkat-berkat Tuhan tercurah dalam kehidupan kita. Haleluya. Puji Tuhan. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblis telah dikalahkan oleh kuasa darah-Nya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darah-Nya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya.
umat-Mu, rendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari wajah-Mu, berbalik dari jalan kami yang jahat. Oleh
pulihkanlah negeri kami. Karena kami percaya hanya oleh karena anugerah-Mu yang sanggup memulihkan kami. Hanya karena anugerah-Mu yang sanggup memberikan kami pengampunan. Dan terima kasih Tuhan untuk lawatan-Mu hari ini. Kami percaya Engkau telah duduk di atas puji-pujian umat-umat-Mu. Tibalah saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu, suara kebenaran yang kami rindu dengar hari ini Tuhan. Dia akan memberikan kami kekuatan baru. Dia akan memberikan kami semangat baru untuk terus melangkah maju bersama Tuhan, melewati setiap badai kehidupan kami. Karena kami percaya kalau kami berjalan bersama Tuhan, kemenangan demi kemenangan, mujizat demi mujizat, kemuliaan Tuhan akan Allah nyatakan bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan, bahkan yang taat dan setia sampai akhir hidup kami. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu, nyatakanlah isi hati Tuhan, kehendak Tuhan bagi hamba-Mu. Apa yang Engkau kehendaki itu kami lakukan, biarlah akan disuarakan oleh hamba Tuhan lewat suara Injil kebenaran hari ini kami dengar, dan kami boleh melakukannya sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terpujilah nama-Mu kekal untuk selama-lamanya. Kami terima firman-Mu dengan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu, selamat kita bertemu kembali dalam ibadah online pada kesempatan hari ini. Hari ini adalah hari yang istimewa karena kita juga sekaligus merayakan kemerdekaan bangsa dan negara kita, Republik Indonesia yang ke-80. Kita bersyukur untuk kemerdekaan yang kita alami oleh karena anugerah dan pertolongan Tuhan. Tema khotbah pada minggu ini adalah Merdeka dalam Kristus. Ayat firman Tuhan terdapat dalam Injil Yohanes pasal yang ke-8 ayat 30-36. Saya akan bacakan buat saudara semua dan saudara juga dapat membacanya bersama-sama. Tertulis demikian. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham, dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa, dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Biarlah kita semua yang membaca dan mendengar menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang taat dan setia. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita merayakan kemerdekaan bangsa kita yang ke-80. Usia 80 tahun bagi sebuah negara adalah usia yang cukup lumayan banyak. Dan seharusnya bangsa kita juga sudah mengalami kemajuan yang cukup pesat. Tapi sayangnya, bangsa dan negara kita masih ketinggalan dalam banyak hal dibandingkan negara-negara lain. Masih banyak tugas, pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh bangsa kita. Korea Selatan juga baru saja merayakan kemerdekaannya, tepatnya tanggal 15 Agustus yang lalu. 77 tahun mereka merdeka. Tapi rasa-rasanya bangsa Korea Selatan lebih banyak kemajuan dibandingkan dengan bangsa kita. Tidak usah jauh-jauh saudara, Singapura saja. Mereka baru juga merayakan kemerdekaan mereka, tepatnya di tanggal 9 Agustus yang lalu. Dan usia mereka jauh lebih muda
dibandingkan negara kita. Mereka merayakan kemerdekaan yang ke-60, jadi masih muda, 20 tahun dibandingkan Indonesia. Tapi Singapura jauh lebih maju, jauh lebih baik dalam berbagai sisi. Sekalipun mereka tidak punya sumber daya alam seperti negara kita yang begitu luas dan kaya. Uniknya saudara, ada beberapa negara di dunia yang tidak merayakan kemerdekaan. Di Asia Tenggara ada tetangga Indonesia yaitu Thailand. Juga di Eropa ada Inggris. Mengapa mereka tidak merayakan kemerdekaan? Karena mereka tidak pernah dijajah. Seorang jenderal Amerika Serikat bernama Douglas MacArthur pernah mengatakan satu pernyataan yang unik, pernyataan yang menarik demikian. No man is entitled to the blessings of freedom unless he be vigilant in its preservation. Tidak seorang pun berhak memperoleh berkat-berkat kebebasan kecuali ia waspada atau berjaga-jaga terhadap pelestariannya. Mendapatkan kebebasan adalah satu hal, tapi mempertahankan kebebasan itu adalah hal yang lain. Mungkin kita sudah merdeka, tapi kemerdekaan itu akan sia-sia kalau kita tidak menjaganya. Hal yang lebih sulit daripada merebut kemerdekaan adalah menjaganya. Kita semua saudara anak-anak Tuhan, kita telah dimerdekakan oleh Kristus. Dimerdekakan dari apa? Yaitu dari dosa. Tapi bukan berhenti di situ saudara. Bukan berarti bahwa kita sudah merdeka, maka kita berhenti, tidak berusaha. Justru kita harus tetap berusaha untuk menjaga keselamatan yang Tuhan telah anugerahkan. Kita perhatikan kembali Yohanes 8 ayat 30-36 ini. Ada beberapa ayat yang saya highlight untuk menjadi perhatian kita. Yaitu pertama, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Yang berikutnya adalah sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan yang terakhir adalah apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Sebagian besar dari orang Yahudi di zaman pelayanan Tuhan Yesus sebagai manusia percaya kepadanya, tapi sebagian besar lagi tidak percaya. Hanya yang percaya, yang memiliki anugerah keselamatan yang disediakan oleh Tuhan, yang tidak percaya tidak akan menerimanya sama sekali. Hanya akan gigit jari saudara di hari akhir nanti. 3 hal saya ingin sampaikan di sini saudara. Yaitu yang pertama bahwa semua orang dijajah oleh dosa. Kita perhatikan Yohanes 8 ayat 34. Kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Orang-orang Yahudi tidak mengerti pada saat itu apa yang dimaksud Tuhan Yesus. Bahwa mereka adalah hamba yang dimerdekakan oleh Tuhan. Mereka berkata, kami adalah keturunan Abraham, tidak pernah jadi hamba. Mereka tidak mengerti bahwa maksud Tuhan Yesus bukan hamba secara lahiriah, tapi hamba secara rohani, yaitu bahwa mereka diperbudak oleh dosa. Dan karena itu mereka butuh kemerdekaan yang hanya bisa diberikan oleh satu pribadi, yaitu Allah sendiri yang telah datang sebagai manusia. Dialah Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, setiap orang yang berbuat dosa dikatakan di sini adalah hamba dosa. Mari kita tanyakan pada diri kita masing-masing. Apakah ada di antara kita yang tidak pernah berbuat dosa? Adakah di antara kita yang selama 1 hari saja bisa bebas dari dosa? Tidak punya iri hati, tidak punya dengki, tidak menipu,
tidak bersalah dalam pikiran, tidak bersalah dalam perkataan, tidak bersalah dalam perbuatan. Kalau kita mau jujur, saudara, kita semua adalah orang yang berdosa. Dan itu sebabnya kita ini disebut sebagai hamba dosa. Dalam Roma 3 ayat 23 sampai 24 dikatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Dosa kita, saudara, tidak ada solusinya sama sekali. Kita mau berbuat baik sekalipun, kita mau membuat timbangan dosa itu. Kalau ada timbangan dosa, saudara, timbangan dosa itu kita ingin supaya balance, perbuatan baik kita lebih berat daripada perbuatan buruk, itu tidak akan bisa menyelamatkan. Kesalehan kita seperti kain kotor di hadapan Tuhan. Mengapa, saudara? Karena kita semua telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Bagaimana caranya supaya kita bebas dari dosa? Supaya kita merdeka? Hanya ada satu cara, yaitu penebusan dan pengampunan di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ini masuk yang kedua, saudara, yaitu Kristus memberi kemerdekaan penuh kepada kita. Di ayat 36 dari Yohanes 8 dikatakan, jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Anak di sini yang dimaksud tidak lain adalah pribadi Tuhan Yesus sendiri. Dia memerdekakan kita. Pribadi anak ini, saudara, adalah pribadi Allah sendiri. Allah Tritunggal, Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dan Allah yang kita kenal, yang menyatakan dirinya, menyatakan gambarnya dalam pribadi Tuhan Yesus Kristus. Dialah satu-satunya yang dapat menyelamatkan dan memerdekakan kita. Dia memerdekakan kita dari dosa, dari kecanduan dosa, keterikatan dosa. Ada orang yang dengan dosa itu seperti candu, saudara. Tidak bisa kalau tidak hidup tanpa dosa. Setiap hari berbuat dosa yang sama lagi. Tapi ada juga orang yang jatuh di area-area dosa yang berbeda. Dan upah dosa, saudara, adalah maut. Kita semua yang berdosa tidak punya harapan sama sekali tanpa Kristus. Karena dosa menggiring kita kepada maut kekal. Tapi Tuhan membuat kita merdeka dari dosa. Dia membebaskan saudara dan saya dari segala keterikatan dosa. Tuhan Yesus juga memerdekakan kita dari segala intimidasi dan kuasa iblis. Kalau kita tinggal dalam dosa, itu artinya kita menjadi anak-anak iblis. Iblis yang menjadi bapa kita. Tapi oleh karena penebusan Kristus, kita dibebaskan dari segala intimidasi dan kuasa iblis. Iblis masih bisa mengintimidasi saat ini, masih bisa menipu daya. Tapi bersama dengan Tuhan, kita dapat menang dan merdeka dari segala intimidasi dan kuasa iblis. Berapa waktu yang lalu, seorang bapak di Dili menelpon saya untuk mendoakan anaknya yang setiap hari bermimpi buruk. Ada kuasa iblis yang membuatnya selalu jatuh dari motor yang dia naiki. Saya berdoa lewat telepon, dan dengan kuasa Tuhan Yesus, anak ini dilepaskan. Dia tidak lagi bermimpi buruk, dan dia tidak lagi jatuh dari motornya. Ada kuasa-kuasa iblis yang mencoba mengintimidasi dan mencoba membuat kita merasa kalah. Tapi setiap kita yang di dalam Kristus, saudara, adalah pemenang-pemenang, adalah orang-orang yang merdeka. Tuhan juga memerdekakan kita dari segala kekhawatiran, kecemasan, pikiran-pikiran yang salah, yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Dia memerdekakan kita dan menolong kita untuk hidup
dalam iman dan pengharapan. Tuhan memerdekakan kita dari hukuman dan kematian kekal. Kita semua tidak lagi menjadi sasaran murka Allah, tapi kita semua menjadi sasaran dari anugerah, kasih karunia, dan kehidupan kekal yang Tuhan janjikan. Yang ketiga, saudara, tinggal dalam Kristus Sang Firman. Dalam Yohanes 8 ayat 31-32, Tuhan Yesus berkata, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Satu kesalahan yang sering kali terjadi adalah orang yang sudah percaya tidak tinggal dalam kebenaran firman Tuhan. Mereka setengah-setengah, berdiri dengan dua kaki. Kita memang berdiri dengan dua kaki, saudara, tapi berdiri dengan dua kaki yang mau saya katakan berbeda. Satu kaki yaitu di atas firman Tuhan, satu kaki lagi di atas dosa. Hidupnya masih setengah-setengah dalam menjalani firman Tuhan, tidak tinggal tetap dalam firman. Kalau kita hidup demikian, saudara, masih setengah-setengah hati ikut Tuhan, jangan sampai kita kecewa di hari nanti ketika penghakiman itu terjadi. Jangan sampai kita ditolak oleh Tuhan karena Dia tidak mengenal kita. Dalam Filipi 2 ayat 12 dikatakan, "Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar." Maksudnya di sini, saudara, jangan kita pasif. Jangan kita berleha-leha hidup dalam dosa karena kita merasa bahwa kita telah diselamatkan dan dimerdekakan. Kemerdekaan tidak berhenti di hari kemerdekaan, tapi berlanjut, saudara. Bagaimana bangsa, sebuah negara, rakyatnya harus mengisi kemerdekaan itu dengan sikap benar, membangun, dan menjadikan bangsa itu lebih baik. Hidup dalam iman kepada Tuhan Yesus ketika kita telah dimerdekakan, jangan sama dengan sebelum kita merdeka. Kalau kita sudah merdeka, mungkin merdeka 80 tahun dalam Kristus, tapi kita masih hidup dalam dosa, masih mabuk-mabukan, masih berselingkuh, berzina, masih kecanduan pornografi, masih melakukan dosa-dosa, penipuan, iri hati, dan sebagainya. Itu namanya kita tidak mengalami pertumbuhan dan kemajuan. Dan kemerdekaan kita akan menjadi sia-sia, saudara. Jangan sampai kita ditolak pada akhirnya. Kita harus tetap tinggal dalam firman-Nya, tinggal di dalam Kristus, berjalan bersama Dia, dan setia kepadanya sampai akhir. Dalam Wahyu 2 ayat 10 dikatakan, "Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan." Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan telah dinyatakan kepada kita. Kita semua telah dimerdekakan di dalam Kristus Yesus, dimerdekakan oleh kasih karunia-Nya melalui karya penebusannya di atas kayu salib. Saudara dan saya bukan lagi hamba dosa. Karena itu jangan perhambakan diri kita kembali lagi kepada dosa. Hiduplah dalam kebenaran, tinggal dalam firman, dan setialah kepadanya sampai akhir. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Bapa untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Firman-Mu yang memberikan kami kekuatan, memberikan kami tuntunan untuk melangkah dalam kebenaran. Kami sadari kami semua sudah merdeka, merdeka dari dosa. Kami dimerdekakan dari keterikatan dan kuasa iblis. Kami dimerdekakan dari hukuman kekal, maut kekal, dan Engkau memberikan kami kehidupan yang kekal bersama dengan Engkau. Ampuni kami kalau selama ini kami masih setengah hati kepadamu. Kami masih berdiri dengan dua kaki yang tidak selaras satu sama lain. Satu kaki masih
dengan dosa, satu kaki lagi dengan firman-Mu. Ampuni kami, jamah setiap kami, ubahkan kami. Tolong kami supaya kami sungguh-sungguh sadar dan bertobat dari dosa, meninggalkan dosa dan hidup dalam kebenaran-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu. Pimpin kami Roh Kudus, untuk kami senantiasa mengisi hari-hari kemerdekaan kami di dalam Engkau dengan sikap benar, bertumbuh dalam iman, dan melayani Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkatilah kami di sepanjang hari-hari ke depan, dalam segala tugas aktivitas kami, dalam studi, pekerjaan, usaha, pelayanan, dan dalam segala hal, agar kami berkemenangan dan kehidupan kami menjadi berkat kesaksian. Berkatilah bangsa kami yang hari ini merayakan kemerdekaan yang ke-80. Jamah setiap hati para pemimpin bangsa kami, dari pusat sampai daerah. Berikan mereka roh yang takut akan Tuhan, agar mereka mengambil kebijakan yang benar, yang bermanfaat bagi semua orang. Lawat juga ya Tuhan setiap orang di bangsa kami, supaya mereka percaya kepadamu dan menerima anugerah keselamatan. Berkati juga semua bangsa di dunia ini. Berikanlah keamanan, kedamaian, dan kesejahteraan, dan curahkanlah roh-Mu atas setiap orang, supaya mereka juga mengenal Engkau dan percaya kepadamu Tuhan Yesus, menerima anugerah dan keselamatan daripadamu. Kami berdoa bagi yang sedang dalam keadaan sakit, dalam pergumulan, persoalan. Lawatlah setiap kami Tuhan, nyatakan kuasa, pertolongan, dan mujizat-Mu bagi kami. Kami percaya, kami terima jawaban doa, kami terima pertolongan Tuhan dalam hidup kami, dan kami bersyukur kepadamu Tuhan, untuk pertolongan yang Tuhan nyatakan bagi kami semua. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu, dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, ibadah kita sudah selesai, tapi ibadah secara pribadi kepada Tuhan terus berlanjut, karena ibadah yang sejati adalah kehidupan kita yang dipersembahkan kepada Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat hari Minggu dan sampai jumpa dalam ibadah yang selanjutnya. Haleluya.